Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, tulab wa talibat kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita kembali. Langsung kita masuk bab 4. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babul khawfi minasyirk, bab takut dari syirik. Qala syarih wafaqahullah, berkata Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala, maksudut terjemah, ya, maksud dari judul bab ini, ib'adu nufusil khalqi anisyirki kulli bitakhwifiha minhu liyahdharuhu, yakni tujuan Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan bab ini adalah untuk menjauhkan, ya, jiwa-jiwa makhluk dari kesyirikan seluruhnya dengan menakut-nakuti dari kesyirikan itu, ancaman kesyirikan itu, ya, dan juga hasil akhir yang diperoleh oleh orang yang berbuat syirik itu apa balasannya. Nah, ditakut-takuti dengan dalil yang ada agar manusia menjauhi syirik itu, ya. Artinya memang benar diingatkan, bahasanya diingatkan agar kita takut dari kesyirikan itu, karena dalil-dalil yang ada ini nanti ada 5, ya. Itu semua menunjukkan bahwa dosa syirik tidak diampuni. Nah, berkata Syekh Utsaimin selanjutnya, wasyirku fi syar'i yutlaku ala maknayain, dan syirik di dalam syariat, ya, ini secara umum mengandung 2 makna. Yang pertama amun, yang kedua khasun. Yang umum, makna syirik secara umum adalah ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairih, menjadikan sesuatu dari Allah untuk selain Allah, ya. Ya, dari ditaati, diikuti, diibadahi, ya kan. Jadi dia menjadikan selain Allah orang yang paling dia takuti, ya, atau menjadikan selain Allah orang yang benar-benar ditaati, selain mau hidup mati ikut orang tersebut. Maka ini yang seharusnya taat 100% itu pada Allah, dia serahkan pada selain Allah. Ini syirik secara umum, ya, di antara contohnya seperti itu. Nah, secara khusus syirik maknanya adalah ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah, menjadikan suatu dari ibadah kepada selain Allah. Paham, ya? Jadi secara umum itu memalingkan hak Allah kepada selainnya. Secara khusus menjadikan satu dari jenis ibadah, ya, salah satu dari jenis-jenis ibadah kan banyak sekali, ya, diserahkan kepada selain Allah. Paham, ya? Kemudian wayan qasimus syirk, ya, ya bitibari tam qadrihi ila kismain. Syirik, ya, ditinjau berdasarkan kadarnya, ya, itu terbagi menjadi 2. Ahaduhuma asyirkul akbar wal akhar asyirkul asghar. Ya, dibagi apa menjadi besar dan kecil. Syirik besar wa huwa ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi yazulu ma'ahu aslul iman. Ya, syirik besar itu adalah menjadikan sesuatu dari Allah untuk selain Allah yang menghilangkan akar keimanannya. Jadi ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi yazulu ma'ahu kamalul iman. Ini kasih garis bawah, ya. Kalau syirik kecil itu menjadikan, ya, sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah yang menghilangkan kesempurnaan iman. Ya, jadi ini, ya, bedanya. Kalau syirik besar itu ibaratnya mencabut, ya, Islam seakar-akarnya, menghilangkan keimanan dia. Ya, adapun syirik kecil itu tidak sempurna keimanannya, begitu. Ya, wa ma'rifatu dzalika, dan cara mengenali syirik itu besar atau kecil, ya, tujibul hadzara minhu. Ya, kalau dia udah mengenali syirik itu besar atau kecil, maka dia wajib untuk berhati-hati darinya. Li'annahu yarji'u 'alal 'abdi taratan bi ibtali asli imanihi, karena syirik itu bisa membuat hamba, ya, pada satu keadaan tertentu bisa membatalkan pondasi keimanannya, fayakhruju minal Islam, sehingga dia keluar dari Islam. Wa tarji'u 'alaihi taratan ukhra binafi kamal imani, dan kadang bisa membuat hamba itu, ya, kehilangan kesempurnaan keimanannya. Fayakunu naqisal iman, sehingga dia imannya melorot, imannya berkurang. Wa makana
muhtijan an-naqsa ya awin naqda fahuwa hukukun bil khaufi minhu. Maka apapun ya dari syirik ini kalau bisa menyebabkan kekurangan keimanan atau bahkan membatalkannya, maka ya tentu saja wajib bagi kita untuk takut dari hal itu. Ya, maka bab ini diberi judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, takut dari syirik. Jelas ya? Taib dalil yang pertama wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, tidak akan mengampuni siapa yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang di bawah syirik. Artinya dosa yang levelnya tidak sampai syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Langsung kita baca penjelasannya. Fadalilul awal qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Al-ayah. Wa dilalatuhu ala maksudi tarjamah fi qaulihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, ini sisi pendalilannya adalah dalam ayat ini yang di atas tadi dikasih garis biru. Fasyirku la yaghfiruhullahu ma dunahu wa ma dunahu ala raja'i magfiratin. Maka kata Syekh Utsaimin ya, beliau menegaskan bahwa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun yang levelnya di bawah syirik diharapkan ampunannya. Ya. Artinya kan dosa itu kan banyak sekali ya, dosa besar. Dosa yang paling besar itu adalah syirik yang tidak akan diampuni. Ya. Nah, dan dosa-dosa kecil selain syirik diharapkan ampunannya. Ya, tetapi tidak boleh kemudian seorang meremehkan dosa. Wa makana kadzalika fahuwa hukukun bil khaufi minhu. Kalau begitu keadaannya, ya tidak akan diampuni syirik itu, maka ya, haruslah kita takut darinya. Kemudian Syekh Utsaimin menandaskan wasyirkul ladzi la yaghfiruhu Allahu huwa syirku kulluh. Dan syirik yang tidak Allah ampuni itu adalah semua syirik. Ini kasih garis bawah nih. Akbaruhu asgharuhu sampai sini. Mau besar mau kecil tidak Allah ampuni fi asahhil qaulain. Ya, dalam pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat. Ya, artinya pendapat yang paling kuat intinya begitu saja, bahwa syirik besar maupun kecil tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak tobat. Ya, kalau dia mati sebelum matinya dia tobat, ya misalkan ini cuma misal, kalau misalkan kita ambil pelaku syirik besar saja, dukun misalkan, ternyata 1 tahun sebelum dia meninggal, ya dia itu masuk Islam, kemudian baik sholatnya meninggalkan seluruh perdukunan, jimatnya dibakar semua, dia benar-benar tobat, pengen kembali pada Allah dengan baik. Nah seperti itu dikatakan dia tobat, semoga diampuni oleh Allah. Adapun syirik kecil, ya misalkan seperti riya dan sebagainya, ya kalau mati dia masih membawa itu, ya tidak diampuni oleh Allah. Ya, tetapi kalau sebelum mati dia berusaha untuk menghilangkannya, nah maka Allah ampuni itu. Bisa dipahami ya, karena ya tidak ada dosa apapun ya yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau pelakunya itu bertobat. Jadi syarat untuk diampuninya dosa harus bertobat. Maka di sini kembali ya Allah tandaskan dosa syirik itu kalau dibawa mati tidak akan diampuni oleh Allah. Ngeri kan? Baik, maka ya wajiblah bagi kita untuk takut pada syirik. Ini yang pertama, ya ayat pertama. Ayat yang kedua, wa qala al-Khalilu alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Kita langsung baca penjelasannya. Wa dalilu tsani qauluhu ta'ala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, surat Ibrahim ayat 35. Kata Syekh Utsaimin wa dilalatuhu ala maksudi tarjamati min wajhain. Sisi pendalilnya ada dua. Yang pertama, fi kauni da'i ya bima dzukira huwa Ibrahim. Dalam keadaan orang yang berdoa di dalam ayat ini yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-mausufu bitahqiqi tauhid, yang mana Nabi Ibrahim itu disifati di pelajaran sebelumnya ya, kita kan sudah baca bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang merealisasikan tauhid ya, sehingga beliau dijuluki ya dalam ayat sebelumnya yang kita baca ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin ya. Abul Hunafa ya, beliau itu
bapaknya para orang-orang yang hanif, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dengan murni. Ini keadaannya Nabi Ibrahim yang sekomplit itu, ya, merealisasikan tauhidnya. Beliau masih berdoa, jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari syirik. Dipahami? Jadi orang selevel Nabi Ibrahim aja takut dari syirik, mosok ya, kita yang di bawahnya tidak takut, kan begitu. Ya, sisi pendalilan yang kedua, kaunul mad'uwi bih, ya, yaitu keadaan yang dimintai doa, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu, ya, huwa tajnibuhu wa banihi ibadatal asnam, yaitu apa doanya Nabi Ibrahim itu? Ada dua, agar menjauhkan beliau sendiri dan anak-anaknya, anak keturunannya dari menyembah berhala. Wa innama yud'a bitajnibi fima yukhafu minhu, dan ya, pastilah beliau itu berdoa untuk menjauhkan sesuatu dari beliau itu karena beliau takut darinya, ya kan. Nah, jadi beliau sangat takut pada kesyirikan itu, maka beliau pengen dijauhkan dari kesyirikan itu. Fa idza kana Ibrahimu ma'a uluwi maqamihi fit tauhid khaifan minasyirki, ya, fa ghairuhu aula bil khaufi. Maka kalau Nabi Ibrahim, ya, selevel Nabi Ibrahim aja seperti itu, ya, yang beliau adalah Pak, pada derajat yang tinggi, ya, dalam masalah tauhid ini beliau takut dari kesyirikan, maka selain beliau lebih berhak untuk lebih takut lagi. Bisa dipahami ya, ini doanya Nabi Ibrahim agar menjauhkan beliau dan agar Allah menjauhkan beliau dan anak keturunannya dari syirik. Yang ketiga, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi SAW, hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, Rasul ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Maka Rasul menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Ya, kita baca penjelasan Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Hadithu Mahmud ibni Labid radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadisnya Mahmud, sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Al-hadits ya rawi Ahmad, ya, wa isnaduhu hasan. Dan sisi pendalilan dari hadis ini, fi qaulihi akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan atas kalian. Jadi ini Rasul berkata kepada para sahabat yang level imannya kan luar biasa, ya. Orang-orang, ya, para sahabat yang level keimanan seperti aja ditakutkan oleh Rasul terjatuh dalam kesyirikan. Masya Allah. Ya, lihat, wa huwa zahirul mutabaqati litarjamati bima fihi minat tasrihi bi khawfihi sallallahu alaihi wasallam alaina minasyirki. Dan ini nampak ya dalam dalam kesesuaian dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya. Ini jelas Rasul mengkhawatirkan atas sahabatnya kesyirikan, maka tentunya bagi kita lebih ditakutkan lagi. Dan riya itu adalah menampakkan amalan, ya, idharul amal, ya, agar dipuji manusia, liyahmada alaihin nas. Dia menampakkan amalan agar dipuji manusia, ya. Nanti dalil-dalil yang ini ada, ya, sebenarnya yang menjelaskan tentang riya, ya. Di antaranya seseorang memperbagus sholatnya, ya, agar dipuji oleh manusia dan yang semisal itu riya, ya, syirik kecil. Kemudian yang keempat, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, rahul Bukhari. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan, ya, menyeru berdoa kepada selain Allah, ya, memiliki tandingan yang dia doain, ya, selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Masya Allah. Nah, ini jelas sekali, ya. Langsung kita baca, ya, penjelasan dari Syekh Utsaimin di dalil yang keempat ini, dilalatu ala maksudi terjemah fi qaulihi dakhalan nar. Ya, sisi pendalilannya dalam kalimat masuk neraka. Wa makana mujiban dukhulan nar wajibal khaufu minhu, maka apapun yang menyebabkan seorang terjerumus ke neraka, maka wajib untuk ditakuti hal itu. Fasyirku mimma, ya, yajibu al khaufu minhu, maka syirik ini adalah sebab terjerumus ke neraka, maka pantaslah, wajiblah kita
menakuti perbuatan syirik ya, dan seluruh macamnya ini. Wa idkhalu syirkil abda ilan nari nau'ani, dan kata Syekh Utsaimin, cara syirik itu membuat seorang hamba masuk neraka. Jadi ya, syirik itu bisa jerumuskan seorang hamba ke neraka dari dua sisi. Yang pertama, idkhalu ta'midin. Ya. Lalu yang kedua, idkhalu ta'bidin. Ya, apa itu? Ta'mid, lihat, fayadkhuluha ila amadin thumma yakhruju minha atau yukhraju minha. Jadi ini dimasukkan ke neraka untuk jangka waktu tertentu begitu. Maka dia dimasukkan ke neraka dalam jangka waktu tertentu, lalu akhirnya dikeluarkan. Wa hadza hadzu man lam yakun min ahli syirkil akbar. Dan ini adalah bagian orang yang tidak memperbuat syirik besar. Ya, jadi seperti syirik-syirik kecil kalau dilakukan, ya dia disiksa dulu di neraka. Ya, insyaallah ya. Lalu setelahnya itu ya dimasukkan ke surga. Setelah diampuni, setelah hilang dosanya, dimasukkan ke surga. Wa makana lahu syirkun asghar lam yaghfirhullahu wa rajaha ma'a sayyiatihi fa adkhalahu an-nar. Lihat, siapapun yang memiliki syirik kecil ya, ini tidak diampuni oleh Allah. Ya, maka kesalahan-kesalahannya itu ya, kesyirikan kecil itu membuat dia memasukkan dia ke neraka. Fayadkhuluha thumma yukhraju minha. Ya, akhirnya dia dimasukkan ke neraka tadi, tapi nanti dikeluarkan. Ini kalau syiriknya kecil, modelnya idkhalu ta'mid, masuk dalam jangka waktu tertentu. Ya. Nah, adapun yang kedua idkhalu ta'bid, ya, masuk neraka. Syirik itu menyebabkan masuk neraka, ta'bid, ya, abadi. Masya Allah. Fayadkhuluha ila abadil abidin, ya, wala yukhraju minha. Wa hadza haddu ahli syirkil akbar. Lihat, yaitu dia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Masya Allah, tidak dikeluarkan darinya. Dan ini adalah bagian orang yang melakukan syirik besar. Masya Allah ya. Kita berlindung dari kesyirikan. Kemudian dalil yang terakhir, kelima dalam bab ini, wali Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah tidak membawa kesyirikan apapun, pasti dia akan masuk surga. Ya, Syekh Shalih bin Abdullah Fauzan ya, ketika menjelaskan laki Allah ini syaratnya mati. Ya, jadi maksudnya dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka dia akan masuk surga begitu. Dalam penjelasannya Syekh Fauzan. Ya, waman laqiyahu yusyriku bi syai'in dakhalan nar. Kan tapi sebaliknya, siapa yang mati ya bertemu dengan Allah, ya, dia membawa dosa kesyirikan, ya, dia dalam keadaan mati dia memiliki sesembahan selain Allah, dia menyekutukan Allah, maka pasti dia masuk neraka. Lihat ya penjelasan Syekh Utsaimin, wa dalilul khamis, ya, dalil dari hadisnya Jabir, sisi pendalilannya dalam waman laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik, ya, yaitu dia menyekutukan Allah dengan selain Allah, pasti masuk neraka. Wa makana mujiban dukhulan nar wajibal khaufu minhu fasyirku yudkhilul abdan nara fayajibul khaufa minhu. Nah, fayajibul khaufu minhu. Ya. Dan apapun yang membuat orang itu masuk neraka, maka wajib takut darinya. Dan syirik ini adalah sebab utama seorang itu masuk ke neraka, maka wajib bagi kita untuk takut dari syirik. Ya, kemudian ini faedah ya, ada sedikitnya ataupun yang kita bisa bahas, maksud saya ya sekalian selesai di bab ini. Ada beberapa faedah. Yang pertama, al khaufu minasyirk, wajibnya kita takut dari syirik karena dosanya tidak diampuni tadi dan menyebabkan masuk neraka. Yang kedua, an-riya'a minasyirk, riya itu termasuk syirik, ya, yaitu syirik kecil. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, ya,
Riya itu syirik kecil. Ya. 4, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala sholihin. Riya itu adalah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kepada orang-orang soleh. Ya, gampangnya begini. Ya. Menurut penjelasan Syekh Fauzan, gampangnya begini. Ya, kalau orang ya dia berilmu, terus dia ahli ibadah juga, itu sulit kemungkinannya setan menggoda dia agar dia berbuat syirik, ya kan? Tapi ya, setan bisa masuk lewat pintu yang lain. Apa itu? Yaitu membanggakan amalannya, pengen dilihat, ya kan? Orang berilmu, wah kalau ceramah mantap, ya kan? Pengen dipuji, wah pengen pengikut banyak dan sebagainya. Nah itulah pintu setan untuk menggoda orang-orang soleh, paham? Ya maka syirik itu lebih ditakutkan oleh Nabi kepada orang-orang soleh. Bahkan sekala sahabat pun ditakutkan oleh Nabi terjangkit virus riya. Ya paham ya? Jadi ibaratnya kalau syirik besar no, tapi kalau syirik kecil bisa jadi ya, dengan pintu-pintu tersebut. Ya pintu tersebutnya adalah riya. Kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Dari sisi mana? Karena surga dan neraka itu hanya dipisahkan dengan kematian. Dan yang kematian kan kalau bahasa Jawa ini neko-neko sebabnya. Ya, orang jatuh dari tangga bisa mati. Orang naik gunung jatuh mati. Bahkan orang naik motor hanya kecelakaan beberapa detik qadar Allah mati, ya kan? Bahkan banyak juga kan orang tidur tahu-tahu mati, masya Allah. Maka itulah ya sangat dekat dengan hamba ya surga dan neraka itu, insya Allah. Kemudian yang keenam, al jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid, ya, yaitu penggabungan ya, antara keduanya ya dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis. Ya, artinya orang kalau mati, tadi ini kan surga dan neraka kan sangat dekat, hanya dipisahkan dengan kematian. Nah, keadaannya kan dua tadi. Kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik, ini pasti masuk neraka. Tapi kalau dia mati tidak membawa dosa syirik, nah ini pasti masuk surga. Pilihannya tinggal itu. Ya, maka yang cerdas adalah yang memilih untuk tidak menyekutukan Allah tentunya. Yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Bahwa siapa yang mati membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, maka pasti dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk orang yang paling ibadahnya paling banyak. Tapi kalau ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, ya wis ibadah rekoso-rekoso, ya ternyata kesyirikan. Waliyadzubillah ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta duit fulus-fulus kepada kuburan. Ya, fulus-fulus yang merah-merah dan sebagainya, itu hati-hati. Ini kesyirikan yang nyata, ya. Nah, masya Allah, dan itu wis rekoso kan, udah datang ke kuburannya udah ngeluarin duit. Nanti dia di sana juga melakukan ibadah yang sangat banyak, ritual-ritual ini dan itu. Ujung-ujungnya ternyata syirik. Waliyadzubillah. Ya. Kedelapan, al-mas'alatul azimah. Su'alul khalil lahu walibanihi ya, wiqayata ibadatil asnam. Permohonan, permintaan dari Nabi Ibrahim untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya agar Allah jaga mereka dari menyembah berhala. Ya, tadi sekelasnya Nabi Ibrahim aja minta untuk jauh dari syirik. Kesembilan, i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, jadi di Nabi Ibrahim kenapa minta agar beliau dan anaknya dijauhkan dari syirik? Karena kebanyakan keadaan orang itu adalah apa yang Allah sebutkan ini, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, di ayat setelahnya, ya Allah, karena berhala-berhala itu ya menyesatkan banyak manusia, maka sangat mengerikannya fitnah dari berhala itu. Ke-10, fihi tafsirul la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Ya, di dalam ayat ini ya ada tafsir kalimat la ilaha illallah. Ya, yaitu apa? Karena menyembah Allah semata, menjauhkan dari syirik. Ya, perealisasian, pelaksanaan la ilaha illallah itu ya seperti yang Nabi Ibrahim lakukan, berdoa agar jauh dari syirik. Terakhir, fadilatu man salima minasyirik. Keutamaan siapa yang selamat dari syirik, bahwa siapa yang selamat dari syirik pasti masuk surga. Demikian ya, dihafalkan. Ya, nanti setelah dalil kelima kita setoran nih ya. Jadi 5 dalil setoran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.